Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 Maret 2023. Saat ini banyak dari kita memiliki satu bahkan beberapa akun di aplikasi yang sering menjadi target para peretas atau yang sering kita dengar dengan istilah hacker. Untuk menjaga keamanan akun pengguna, sebagian besar penyedia aplikasi menggunakan OTP alias One Time Password sebagai salah satu metode keamanan yang banyak digunakan di dunia digital untuk melindungi akun dan data penting kita dari serangan cyber. Sesuai dengan namanya, OTP hanya berlaku satu kali pada periode yang terbatas, misalnya 30 detik, 5 menit, atau periode yang lebih lama. Biasanya menyesuaikan dengan media yang digunakan untuk mendapatkan OTP tersebut. Akibat dari peretasan OTP bisa bermacam-macam. Metode yang pernah saya tahu diantaranya pada aplikasi perbankan dan e-money sudah pasti yang diambil adalah uangnya. Saat peretas sudah menguasai ponsel korban yang memiliki akun di aplikasi perbankan maupun e-money, maka peretas bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan OTP yang sudah dikuasainya. Selanjutnya, peretas akan membeli beberapa produk yang sulit ditelusuri, misalnya pulsa, atau bahkan mengirimkan saldo yang ada di aplikasi ke rekening bank lainnya. Sedangkan pada e-commerce, akibatnya bisa jadi dianggap sebagai pelaku kejahatan. Peretas yang sudah menguasai ponsel korban, sebut saja Andi, maka untuk masuk ke aplikasi e-commerce cukup menggunakan OTP yang diterima oleh peretas. Peretas membuat penipuan seolah-olah aplikasi e-commerce sedang mengadakan acara yang akan memberikan hadiah, misalnya mobil. Informasi tersebut akan disebarkan ke korban lainnya dengan mencantumkan bahwa peserta acara harus mengirimkan sejumlah uang, biasanya senilai pembelian yang dilakukan oleh peretas. Mungkin tidak banyak yang tertipu, namun tetap saja ada potensi beberapa orang yang rendah kewaspadaannya yang akhirnya mengirimkan uang tersebut ke pihak e-commerce karena meyakini bahwa rekening tersebut atas nama perusahaan besar. Saat hadiah tidak kunjung diterima, biasanya korban akan komplain ke pihak e-commerce karena janji yang diinformasikan tidak terwujud. Dari sisi e-commerce, akan menyelidiki akun yang terkait dengan modus kejahatan tersebut, yang berimbas pada akunnya Andi sebagai korban pertama. Bukan hal yang mustahil, Andi akan disangkakan sebagai pelaku kejahatan. Pada aplikasi media sosial dan aplikasi pesan, peretas akan masuk ke aplikasi dengan verifikasi OTP yang sudah dicuri dari korban, sebut saja Andi. Peretas akan mempelajari profil Andi secara seksama, termasuk cara komunikasi ke kontak yang ada di media sosialnya. Peretas akan menyebarkan informasi palsu kepada orang-orang yang ada di kontaknya, sebut saja Budi, Cecep, dan Daud, yang ujungnya adalah penipuan finansial. Memang tidak semuanya terkena penipuan ini, namun tetap saja ada potensi beberapa menganggap informasi tersebut valid dari Andi. Sebut saja Cecep terkena tipuan yang akhirnya mengirimkan sejumlah uang kepada peretas yang dianggapnya sebagai pinjaman atau hutang. Maka bukan hal yang mustahil, Andi akan ditagih dengan uang pinjaman yang tidak pernah disadarinya. Ada beberapa jenis metode OTP dari penyedia layanan kepada penggunanya. Di antaranya OTP via email. OTP dikirimkan melalui email ke alamat email yang terkait dengan akun. Cara ini cukup umum digunakan, namun bisa menjadi rentan terhadap serangan peretas atau jika email sudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. OTP dengan token. OTP dikeluarkan oleh perangkat token fisik yang hanya dimiliki oleh pemilik akun. Cara ini relatif sangat aman dan mudah digunakan. Pengguna cukup memasukkan PIN ke perangkat token
untuk mendapatkan OTP. Namun, memerlukan biaya untuk membeli token tersebut dan bisa terbatas untuk digunakan pada satu akun saja. OTP dengan aplikasi autentikator. OTP dihasilkan oleh aplikasi autentikator yang diinstal pada smartphone pemilik akun. Cara ini memang juga cukup aman, meskipun bagi sebagian orang sulit menggunakannya, karena perlu edukasi yang sulit dipahami oleh banyak orang. Sehingga cara ini jarang sekali digunakan untuk aplikasi yang memiliki pengguna dari banyak kalangan. OTP dengan biometrik. OTP dihasilkan berdasarkan biometrik pemilik akun, seperti sidik jari maupun wajah. Cara ini cukup aman dan mudah digunakan, namun memerlukan perangkat keras khusus yang relatif mahal. OTP via SMS. OTP dikirimkan melalui pesan teks ke nomor telepon yang terkait dengan akun. Cara ini cukup umum dan mudah digunakan, namun bisa menjadi rentan terhadap serangan peretas. Di kesempatan ini kita hanya akan membahas OTP via SMS, yang mekanismenya kurang lebih seperti ini. Saat kita mengirimkan username dan password melalui aplikasi ke server, server akan menanyakan kode OTP untuk dimasukkan kepada kita, sekaligus memberikan informasi bahwa kode OTP sedang dikirim ke nomor telepon yang terkait dengan akun yang kita gunakan. Secara paralel, server akan mengirimkan sebuah kode OTP melalui penyedia layanan SMS dari pihak ketiga ke nomor telepon kita, sehingga kita dapat menggunakan kode OTP tersebut untuk memasukkannya ke dalam halaman aplikasi yang menyediakan kolom isian OTP yang selanjutnya dikirim ke server. Saat kode OTP yang dikirimkan ternyata valid, maka kita dapat melanjutkan aktivitas di aplikasi tersebut dengan akun yang digunakan untuk masuk. Perlu diketahui bahwa ada sebuah aplikasi yang dapat membaca SMS yang masuk, bahkan dapat mengirim SMS tanpa diketahui oleh pemilik ponsel. Secara umum, aplikasi yang menggunakan OTP sebagai metode verifikasi akan mampu membaca SMS dengan tujuan untuk mempermudah pengguna tanpa harus membuka aplikasi SMS dan memasukkan kode OTP-nya secara manual. Di sisi lain, hal itulah yang dimanfaatkan oleh peretas untuk membuat aplikasi yang bisa menyadap ponsel termasuk aktivitas SMS-nya. Berikut ini potensi modus yang digunakan oleh peretas. Ponsel yang berhasil diretas senantiasa membaca SMS yang masuk dan mengirimkannya melalui internet ke server milik peretas, termasuk jika ada kiriman kode OTP. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara peretas memasang aplikasinya ke ponsel korban. Peretas akan membuat ajakan secara acak, bisa berupa file dokumen, file aplikasi gratis, file antivirus gratis, dan lain-lain. Semua saluran yang memungkinkan untuk menyebarkan ranjaunya akan digunakan. Di antaranya email, SMS, dan website. Korban-korban yang sudah sangat menginginkan file tersebut biasanya fokusnya akan menurun dan tanpa disadari melakukan hal yang sangat merugikan. Di antaranya menginstal aplikasi peretas dan memberikan semua izin yang diminta oleh aplikasi tersebut. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan kita saat mengunduh file-file yang tidak kita ketahui asalnya, apalagi dari orang yang tidak kita kenal. Meski demikian, di saat-saat tertentu kewaspadaan kita bisa saja menurun, dan itu hal yang biasa terjadi dan manusiawi. Menurut saya, cara yang lebih aman adalah dengan menempatkan nomor telepon utama kita yang akan digunakan sebagai penerima kode OTP ke dalam ponsel jadul, atau biasa disebut feature phone, yaitu ponsel yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan SMS saja. Sedangkan smartphone menggunakan nomor telepon baru yang kita gunakan untuk akses internet. Dengan model seperti ini, meskipun smartphone kita sudah berhasil dikuasai, namun peretas kesulitan mendapatkan OTP yang dikirimkan sebagai verifikasi untuk masuk ke dalam aplikasi kita.
Cara ini memang relatif lebih mahal karena kita harus mengeluarkan anggaran untuk membeli ponsel jadul dan nomor telepon baru untuk ditempatkan di Android. Ditambah lagi dengan kerepotan karena harus membawa dua ponsel sekaligus. Namun, saya tetap meyakini semua itu sepadan dengan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan tetaplah waspada. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.